penasaran, itu gimana kisah Mat Peci, istrinya 2 aktor? Teman tanya, ini juga kisah yang menarik ya, karena yang mencarikan istri kedua itu adalah Mbak Aci, ya, namanya Pak Oci. Jadi sebenarnya Mbak Aci, kamu tuh cari istri buat suami atau cari teman buat kamu? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Katanya emang ini sehati gitu sering kali samaan. Iya, bener, sering banget samaan. Masak samaan. Masak samaan. Pernah berantem gak? Teteh yang mulai. Teteh yang mulai. Gara-gara ini nih. Nah tuh. Ini. Dia kalau yang berantem, curhatnya kemana kalau lagi berantem? Ya, Kesini. Cuma kesini kalau dicurhatin istri-istri yang lagi berantem, gimana akhirnya? Aku tidur aja. Pura-pura nggak tahu ya. Apa biasanya sebab berantemnya karena apa sih? Masalah apa biasanya? Apa ya? Salah paham, Kak. Cemburu. Cemburu. Oh, tadi kalau aku lihat ya dia selama komersial break tadi ya. Mat Peci bisikin istri pertama, abis itu dia bisikin istri kedua. Jadi harus adil gitu ya. Harus. Menjaga dua hati itu penuh perjuangan. Perjuangan dan doa gitu, Pak. Bener Kamu perjuangan. irama dong. Katanya pernah ada juga saking harus adilnya, kamu sehari pernah makan 6 kali sehari ya? Pernah Coba sehari ceritain makan. gimana. Jadi nggak tahu aku tuh udah takdirnya kali ya hari itu tuh makan 6 kali. Jadi pas lagi di rumah dia sarapan. Terus nggak lama kemudian aku harus ke rumah dia. Kan rumahnya terpisah nih ya. Aku ke rumah dia. Dia sarapan lagi. Oke. Pas siang aku ke rumah ini, dia masak. Ini juga masak kan. Terus aku harus ke rumah dia. Dia masak juga. Aku makan. Pas malam juga sama. Nah, dia masak. Ini beli makan. Ini juga aku harus ke rumah dia beli makan. Oke. Ini menjadi pertanyaan aku. Jadi Mat Peci ini bolak-balik? Ya iya dong, masa nggak bolak-balik? Masih Kan nggak- rumahnya kan bisa. Oh ya, maksudnya tadi dalam sehari itu bolak-balik gitu? Ya waktu itu emang kebetulan Waktu aja. itu aja. Enggak. Oke. Kalau tiap hari aku nanti obesitas. Ini apa sih? Gitu, terus apalagi kiatnya supaya adil gimana? Ini kan masalah hitung-hitungan angka deh gitu ya. Kan gimana itu caranya matematikanya tuh ya? Apaan ya? Ya, angka apa nih? Angka apa? Angka belanja bulanan. Ya kan? Gini, kalau ini kan anaknya 4, Empat. kalau Aci. Kalau Aci kan baru 1, Iya. jadi harus lebih besar ini. Oke. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus apalagi yang lebih besar? Apakah itu menjadi rahasia? Nanya gini aja. Tanya mereka. Oh, saran, ada saran. Mungkin dari Mbak Aci dulu ya. Mbak Aci ini kan sebagai istri pertama yang mencarikan istri kedua. Istri keduanya waktu itu ini nikah dulu umur 18. Iya, betul. Kamu juga nikah umur 18. Takdir, Mbak. Mbak Peci. Takdir, harus takdir. Apa saran kamu buat mungkin ada di sana yang juga pengen berpoligami atau menjalani hidup poligami supaya tuh aku yakin kuncinya ada di istri pertama soalnya. Gimana Mbak Aci? Iya, kalau misalkan mau menjalani hidup berpoligami, yang paling penting sih sebenarnya ridho dari istri pertama, Kak Ros. Ridho dari istri pertama karena memang harus istri pertama yang mencarikan. Jadi biar ngeklop, biar kita kan punya visi misi gitu kan. Jadi biar satu visi misi biar maju ke depannya juga sejalan bareng. beriringan. Tetap sebagai satu Keluarga. Iya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi kebaikan. Mbak Gita, terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar, sehat semuanya ya. Oke. Baik, yang berikut ini kita juga ada tamu lagi. Ini seorang artis senior luar biasa. Dia pernah mendapatkan penghargaan Festival Film Asia Pasifik ya sebagai artis terbaik. Dan sekarang juga masih main sinetron, perannya pakai daster selalu ya. Pakai daster ini perannya. Kita lihat profilnya Mbak Yati Surahman berikut ini. Yati Surahman, aktris berusia 63 tahun ini memulai karir dengan membintangi film layar lebar berjudul Inem Pelayan Seksi tahun 1975. Aktris terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik tahun 1980 ini dikenal sering mendapat peran sebagai nenek yang tertindas dan hidup miskin dalam film maupun sinetron. Perempuan asal Yogyakarta ini Maret 2020 dikabarkan tidak memiliki penghasilan karena terdampak pandemi COVID-19 hingga meminjam uang kepada keponakannya yang mempunyai kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan almarhum ibunda yang meninggal pada Juli 2020 lalu karena mengidap diabetes dan darah tinggi.
Namun Yati yang sudah aktif membintangi sinetron dan film bersama artis muda seperti Rizky Nazar, Omar Daniel, Yasmin Nepper ini merasa bahwa pemain senior kurang dihargai bahkan honornya diinjak-injak. Bagaimana perjuangan Yati Surahman agar tetap eksis membintangi film di usia yang tidak muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, kita sudah bersama dengan Yati Surahman. Kita lihat metamorfosa fotonya. Ini mengawali karir wow. Wow, dulu. Aduh, banyak sekali juga ya film-film yang dibintangi ya. Yang muda yang bercinta ada ya itu ya filmnya. Bukan. Itu apa sih judulnya? Inem Pelayan Seksi. Inem Pelayan Seksi. Terus Jakarta. Jakarta. Lalu apalagi ya sampai Dan dulu Ateng. juga mengawalinya sebagai penyanyi kan ya. Enggak, justru di film dulu. Oh, baru film nyanyi. dulu baru nyanyi. Masih bisa nyanyi nggak? Nyanyi di kamar mandi sekarang. Di kamar mandi. Tapi sekarang ya lebih banyak perannya sebagai ya Orang susah. Peran susah gitu ya. Coba kita lihat ini kompilasi film-film yang dibintangi Mbak Yati berikut ini. Itu keponakan saya, aku cucu saya. Kok kalian tega sih fitnah saya? Wah, saya tuh nggak suka kalau rumah ini Wah pakai untuk kumpulin anak-anak yatim. Ini kan rumah saya, suka-suka saya. Kok kalian melarang? Wah jangan ngaku-ngaku ya. Ini rumah almarhum ibu saya. Saya juga punya hak atas rumah ini. Kamu salah, Ren. Rumah ini sudah menjadi milik saya. Saya sudah beli dari ibu kamu. Nggak ada keinginan memberontak, kenapa sih aku susah terus perannya gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Enggak sih, karena gini, kalau secara pekerjaan, menjadi orang susah itu mungkin banyak orang yang tidak mau. Kenapa? Karena penampilannya apa adanya. Iya, Lalu tidak cantik kan? iya. Jadi karena jelek. Nggak kelihatan glamor gitu Oh, kan? iya. Nah buat aku itu justru tantangan. Karena? Karena ya maaf, aku dari kecil kebetulan punya keluarga berkecukupan lah. Oke. Jadi saya melawan gimana sih jadi orang susah gitu. Dan itu harus dengan kejujuran. Kita harus jujur dengan diri kita dan Tuhan yang kita yakini dan kepada peran itu. Kalau enggak, kita kan jadinya aduh jadi orang susah tapi tetap pakai masker. Aduh capek. Ada ego yang harus Ya. dilawan ya. Jadi mengalahkan nggak usah make up, emang make upnya Ya. lusuh dan lain sebagainya. Padahal dari keluarga yang berkecukupan. Ya. Yang kayak gitu tuh foto yang di atas tadi. Yang gitu ya kekinian. Iya. Jadi udah berapa tahun kira kurang lebih tuh untuk jadi peran susah itu? Udah puluhan tahun ya kurang lebih ya? Iya, saya di film udah kan 75 saya di film. 75. Iya oke. Hampir seumur aku ya. 75. Nah, tapi kita baru ya ini ada banyak juga ya di masa pandemi ini kan banyak hal yang berubah juga dalam Ya, kehidupan. ya, pasti. Buat artis juga yang tadinya mungkin sinetronnya bisa stripping panjang, ada produksi-produksi yang berhenti. Itu dan Mbak Yati juga mengalami kesulitan itu. Pasti sampai kemarin sempat saya mengikuti satu acara juga di Trans. Lalu banyak wartawan tanya, dia menanyakan waktu itu ibu saya masih hidup. Saya kan orang yang memang mungkin belajar dari peran-peran itu, saya belajar untuk selalu apa adanya. Lalu saya ngomong pada saat itu kan udah pandemi 2020. Iya, tahun lalu ya. Saya nggak ada uang karena juga pembayaran ya karena pandemi Macet. kan. Jadi kan bertahap lagi gitu, waktunya lebih panjang lagi. Saya bilang ya saya pinjam uang keponakan dengan kredit cardnya itu. Wih, tahu-tahu keluar di YouTube. Yati Surahman. Dampak COVID-19, Yati Surahman terpaksa berutang pinjam berutang. juga. Pinjam kartu kredit. Ya. Kayak gitu. Terus akhirnya saya konsul dengan beberapa teman. Lalu saya mengklarifikasi bahwa sebetulnya ya itu kan urusan keluarga sebetulnya. Pinjam juga bukan orang lain. Iya. Gitu, Ini maksud apa saya. dampaknya sebenarnya buat Mbak Yati sendiri? Atau buat keluarga deh gitu dengan adanya berita ini? Kebetulan saya anak nomor 1 dan mungkin satu umur ya, udah banyak. Iya. Jadi lebih baik mengalah. Cuman yang saya mencoba mengingatkan kepada teman-teman, boleh kalian mencari cara untuk menjadi ngetop, tapi jangan pernah jatuhkan orang lain. Oke. Jadi artinya itu kejadian itu memang nyata tapi terjadi pada saat itu aja. Pada saat itu aja, tidak berterus-terusan. Bukan terusan bahwa kehidupan seorang Yati Enggak. Surahman itu susah banget. Kenapa adik-adik protes? Sebetulnya sih yang protes sih nggak adik-adikku aja sih, beberapa teman-teman. Tahun berapa juga aku dibilang orang yang paling miskin, termasuk Tante Amina Cendrakasih, almarhum Lela Sari. Banyak yang protes termasuk anak-anak IKJ gitu. Protes. Saya bilang, kan nggak gitu mbak protes. Saya bilang biarlah. Malah saya bercandain,
biar orang tahu aku miskin jadi nggak ada minta duit. Oh, jadi sebenarnya enggak, itu cuma satu kondisi aja. Tapi kalau sekarang sebenarnya gimana? Ada kerjaan lagi, sudah ada tawaran main sinetron ada ya? Ya puji Tuhan mungkin Jumat saya syuting. Hah? Syuting? Waduh, syuting lagi ya? Sinetron. Pembayaran lancar, Mbak Yati? Ya itulah karena kondisi pandemi kan. Jadi dia bertahap. Rezeki ada, hanya macet gitu ya? Ya. Waktu aja waktu. Waktu aja. Oke Mbak Yati, kita mau tanya nih, pernah pernah sih dialami oleh Mbak Yati? Mhm. Dapat lawan main artis baru yang susah banget acting dan harus diajarin dan membuat Mbak Yati Surahman nunggu lama. Pernah sih. Siapa namanya? Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Masih Gratis.